Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik kawan-kawan semua ya. Ekonomi mikro ya. Di semester ini kita akan mempelajari ya materinya ada 8 bab pembahasan kita. Oke, 8 bab pembahasan. Sehingga ya, bisa kita gambarkan dengan sebuah kurva sederhana. Ya. Ini menggambarkan ya semua bab ya, pembahasan itu sudah tergambarkan di sebuah kurva ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita untuk mempermudah ya kita dalam memahami ekonomi mikro. Oke. Jadi di kurva ini itu sudah tergambar semuanya. Dari bab 1 sampai bab 8 ya. Oke. Kita lanjut bab pertama ya, economic. Oke, sebelum kita mempelajari ekonomi ya, ekonomi mikro terlebih mendalam, maka ada 2 hal penting yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama itu adalah dari segi sejarah. Yang kedua adalah dari segi pembagian ekonomi. Ini penting terlebih dahulu kita pahami. Oke, baik. Samuelson ya menyebutkan adanya loncatan jauh di Great Gap. Artinya apa? Artinya Samuelson mengatakan bahwa ekonomi itu dimulai dari zaman filsuf Yunani. Ya, siapa itu tokohnya? Ada Aristoteles, ada Plato, ada Xenophon. Ya, kemudian yang meloncat ya ke Thomas Aquinas. Ya, ini jarak mereka sangat jauh. Ya. Artinya adanya loncatan jauh. Oke, ini pertama. Yang kedua, ya Schumpeter ya menuliskan di dalam bukunya History of Economy Analysis yang menyebutkan bahwa ekonomi itu berawal dari zaman Yunani kemudian meloncat ke Adam Smith ya. Jadi ya Schumpeter mengatakan ekonomi itu berawal dari zaman Yunani kemudian meloncat ke Adam Smith. Ya, jarak mereka sangat jauh ya. Jarak mereka sangat jauh. Ya, adanya di Great Gap ya, loncatan jauh. Oke. Sehingga ya loncatan jauh itu ya disebutkan oleh mereka adalah the Dark Ages ya. Artinya zaman kegelapan bangsa Eropa. Nah, tentu kalau kita belajar sejarah maka tidak ada loncatan jauh gitu ya. Sehingga mereka anggap loncatan jauh itu adalah zaman kegelapan bangsa Eropa. Oke, secara ringkas ya, sejarah ekonomi itu ya pertama kita akan belajar tentang ya sebelum Adam Smith ya. Sehingga itu disebut sebagai zaman Yunani. Ya, siapa tokohnya itu? Ada Aristoteles, ada Plato, dan ada Xenophon. Oke, itu pertama. Yang kedua, masa Adam Smith. Ya, kenapa masa Adam Smith? Karena Adam Smith ya menerbitkan bukunya The World of Nations tahun 1776. Sehingga Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, masa ya setelah Adam Smith ya. Maka ini nanti ada David Ricardo ya, ada Karl Marx, ada Keynes dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Oke, ini adalah sejarah singkat ekonomi ya tentang ya, pembagian ekonomi ya. Ada 3 bagian ekonomi yang perlu kita pahami ya. Yang pertama namanya adalah ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi teori,
yang ketiga ekonomi terapan. Ya, 1, 2, dan 3 ini semuanya saling berkaitan. Oke. Oke, pertama ekonomi deskriptif itu menggambarkan peristiwa kejadian ekonomi yang terjadi di masyarakat. Oke, itu pertama. Yang kedua, ekonomi teori terbagi dua, mikro dan makro. Ya, kita mempelajari ekonomi mikro. Ya, di semester ini kita belajar ekonomi mikro. Oke, yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ini berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi deskriptif ini ya menggambarkan peristiwa kejadian masalah ekonomi yang ada di masyarakat. Oke, lalu ada teorinya. Oke, ada teorinya. Ternyata belum cukup ya, ada masalah, ada teori belum cukup. Maka langkah yang ketiga perlu penerapan. Ya, perlu solusi. Ya. Masalah yang ada di masyarakat, ini teorinya, maka pemerintah yang akan mencarikan solusi permasalahan ekonomi. Oke, makanya ini saling berkaitan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Kita mulai dari sebuah pertanyaan tentang siapakah diri kita, gitu ya. Siapakah diri kita? Itu jawabannya banyak ya. Jawabannya banyak. Ada yang mengatakan kita adalah makhluk sosial misalnya. Ada yang mengatakan kita adalah ini banyak jawabannya. Maka ya, dengan banyak jawaban tersebut ya, maka salah satu jawabannya yang mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang serba terbatas. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak semua keinginan kita, ya, kebutuhan kita, cita-cita kita ternyata tidak semuanya mampu kita dapatkan. Makanya kita sebagai makhluk terbatas. Ya. Maka oleh karena itu, ya, karena keterbatasan itu, maka manusia harus bisa menentukan pilihannya. Oke, harus bisa menentukan pilihannya. Ya, maka pastikan pilihan itu adalah pilihan terbaik. Ya. Maka pastikan itu adalah pilihan terbaik. Ya, tentu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Maka ketika kita belajar ekonomi, ya maka kita harus mampu ya menentukan pilihan terbaik kita. Nah, itu ya. Ya, sehingga ya di dalam konsep dasar ekonomi itu terbagi 3. Oke, terbagi 3. Yang pertama ya kelangkaan, ya, scarcity. Ya, kelangkaan ini ya mencangkup 4 hal. Ya, yang pertama itu adalah kuantitas. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kuantitas ini adalah jumlah. Ya. Maka ketika jumlah barang itu masih sesuai, ya, masih bisa mencukupi, maka itu belum dinamakan langka. Oke, tetapi ketika jumlah barangnya ya sudah terbatas, ya sudah sedikit barangnya, maka barang tersebut termasuk dalam kelangkaan. Itu pertama. Yang kedua adalah kualitas. Ya, kualitas juga bagian dari kelangkaan. Misalnya apa? Misalnya adalah udara di negara maju. Ya.
bisa jadi udara itu sudah langka gitu, karena udaranya sudah tidak bagus lagi. Namun udara di pedesaan ya, kualitasnya baik, maka itu belum dikatakan langka. Oke, ini adalah kualitas. Yang ketiga adalah tempat. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika barang itu masih ada di tempat-tempat, ya, maka barang itu belum dikatakan langka. Ya, tetapi barang itu bisa kita dapatkan di tempat-tempat tertentu, misalnya, maka barang itu sudah dikatakan langka. Yang keempat adalah waktu. Ya, kalau misalnya barang itu kita dapatkan kapan saja bisa kita dapatkan, maka itu belum langka. Tetapi ya, ketika barang itu kita dapatkan ya, di waktu-waktu tertentu, misalnya, maka barang ini sudah dikatakan langka. Oke, ada 4 hal ya yang mencangkup pada kelangkaan. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah pilihan. Ya, dengan keterbatasan ya, sumber daya kita, maka ya, mau tak mau ya, kita harus memilih. Gitu. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan. Maka pastikan pilihan kita itu adalah pilihan terbaik. Oke. Yang ketiga adalah biaya peluang atau opportunity cost. Ya, ternyata ya, keinginan kita yang begitu banyak, ya kan? Namun adanya keterbatasan kita, tidak mampu kita dapatkan semuanya, ya, hanya sebagian, ya, 1 dan 2, ya, akan ada berapa yang bisa kita dapatkan, maka ada namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan itu adalah ya, barang-barang yang tidak mampu kita dapatkan. Ya, maka pastikan ya, apa yang kita pilih itu adalah pilihan terbaik kita. Oke, maka ini adalah 3 dasar konsep ekonomi. Oke, ya, kelangkaan itu ya scarcity ya itu ya keinginan manusia yang begitu banyak, dan ini adalah memang sifatnya manusia, ya kan? Namun adanya keterbatasan sumber daya. Misalnya apa? Misalnya barangnya terbatas, ya kan? Yang kedua, ya kita tidak mempunyai kemampuan. Nah, ini terbatas kita. Ya. Apalagi barangnya juga terbatas, ya kan? Kemampuan kita juga tidak mempunyai kemampuan, maka terbatas. Tetapi keinginan kita sangat banyak gitu. Tapi kita punya keterbatasan. Ya, sehingga dengan keterbatasan itu seseorang harus mampu memilih. Ya, harus mampu memilih choice, ya, pilihan. Ya, dengan banyaknya pilihan yang tadi, ya, pilihan kita, maka pastikan pilihan yang kita pilih adalah pilihan terbaik. Ya, pilihan terbaik. Ketika negara ya, memilih, ya, maka pastikan pilihan negara tersebut mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oke. Namun ketika individu ya, memilih, maka pastikan pilihan kita, individu, itu pilihan yang dapat memuaskan, ya, memiliki kepuasan gitu ya. Maka
Ketika perusahaan memilih, maka pastikan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit. Oke. Karena banyaknya pilihan tersebut, kita hanya mampu satu atau beberapa yang bisa kita pilih, maka muncullah namanya adalah opportunity cost atau biaya peluang atau pengorbanan. Sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah adanya pilihan yang tidak kita pilih. Maka itu kita katakan sebagai pengorbanan, peluang, biaya peluang karena tidak kita pilih. Oke, ini yang perlu kita pahami.